Oke guys, balik lagi bersama Sia Saham dan ini update portofolio gue di tanggal 21 ya kalau nggak salah guys. Ya, 21 dan kali ini gue agak sedikit ya pengalaman pahit lah. Jadi kita belajar pengalaman pahit bahwa gue memakai yang namanya fitur petir guys ya di Dewa guys. Jadi gue sempet tadi pagi itu sempet gue scalping Dewa dan gue berhasil dapat keuntungan ya 30 ribuan lah. 30 ribuan gitu kan. Scalping dari mulai sini lah, sini ya. Dan gue memakai fitur petir ini guys. Ini namanya day trading ya. Gue sangat amat tidak menyarankan guys untuk pakai day trading yang petir ini. Karena apa? Karena ini ibaratnya sama kayak judi guys sebenarnya. Kalau menurut pandangan gue ya, disclaimer, menurut pandangan gue itu seperti judi guys. Kenapa? Karena pilihannya cuma satu, menang sama kalah guys ya. Dan ini kita nggak bisa prediksi gitu. Misalkan kita udah ambil harga sekian, belum tentu dia naik terus guys. Siapa tuh turun gitu ya. Jadi masalahnya apa? Dari petir ini nggak bisa kita keep sampai beberapa hari guys gitu ya. Kalau misalkan day trading limit kan mungkin masih bisa di keep beberapa hari, tapi kalau day trading ini benar-benar nanti jam 15.40 ini harus sudah di bisa auto cut loss guys. Mau itu menang mau kalah auto cut gitu. Jadi itu ya, kita bisa kalah ya kalah gitu. Akhirnya gue mengalami kekalahan di Dewa ini guys ya. Gue walaupun gue cuman petir itu total petirnya paling 3 juta doang guys. Tapi karena gue ngambilnya tadi di ini ya, jadi bedain guys. Ini apa namanya? Saham gue yang bukan petir. Nah yang petirnya beda lagi, ada lagi gitu. Jadi beda, bisa digeser gini guys. Nanti kalau ada petirnya bisa digeser kayak gini. Nah itu bener-bener gue 3 juta ya, minusnya tadi cuman 60 ribuan lah. Jadi gue masih ada selisih keuntungan sama kerugian. Jadi hari ini gue mendapatkan keuntungan yang gak terlalu gede guys hari ini. Kalau bisa lihat di sini. Nah ini guys kayak gini ya. Gue keuntungan gue jadi total cuman 12 ribu doang guys. Karena gue tadi sempet kalah guys di Dewa. Nah ini ada GPSO, gue scalping ya, dua kali scalping. KBLV gue bisa keluar. Ada bull pergerakannya lambat nih guys. Terus ada Dewa. Nah Dewanya 3 kali menang, 1 kali kalah. Nah ini tadi gue coba evaluasi guys. Gue ngambil trading limit ngambil petir tuh di 446 guys. Ini puncak banget ya kan. Karena kita pikirnya masih bisa naik guys, ternyata sudah ketinggian. Jadi guys, yang gue pertama, petir adalah judi, itu yang dari pandangan gue guys. Petir adalah judi, jadi jangan sampai kalian memakai petir ini ya. Karena ya trading tuh nggak ada yang pasti gitu ya. Nah itu tadi kepastian itu guys. Kalau misalkan kita nggak ada limit waktu, itu namanya jadi nggak judi gitu guys. Tapi kalau udah ada limit waktunya, nah itu bisa mengarah ke judi gitu guys. Kalau menurut gue ya gitu. Jadi disclaimer lagi nih menurut gue. Oke. Menurut pendapat saya, pandangan saya guys gitu. Jadi gue nggak sekarang udah nggak mau lagi petir karena mempengaruhi win rate kita juga. Jadi win rate kita jadi sekarang ada lossnya 1 guys. Tidak ada yang sempurna ya. Yang sempurna cuma Allah doang guys. Jadi kayak gitu. Jadi kita belajar dari kesalahan kita. Sekarang jangan pakai petir, oke? Dan ini di sini udah selesai, gue udah nggak ngapa-ngapain, tapi gue masih ada di Dewa ini masih ada average 439 ya kan. Jadi setelah 439 ini gue ngide buat petir kan gitu kan. Akhirnya udah, yang petirnya nggak kejemput, yang ininya masih untung sedikit ya, yang 440 lah. Kemungkinan kalau besok naik lagi syukur, kalau besok turun lagi ya udah nggak apa-apa guys. Tapi Dewa ini juga kemungkinan besok bakal rally lagi guys. Bakal meluncur lagi ke atas guys, mudah-mudahan ya. Sini. Nah ini sel Dewa. Gue kayaknya nggak mau buru-buru sel dulu guys untuk Dewa ini. Gue tahu dia kayak bakal melejit lagi. Jadi gue pede aja kalau dia bakal bisa naik lagi guys. Gitu guys.
Jadi GPSO juga sempet gue tadi trading. Gue BSJP guys, GPSO ini gue BSJP ya, karena gue dalam feeling intuisi gue, dia tuh 3.14 tuh udah, ya kan, yang seperti gue bilang kemarin udah rendah banget. Bener kan, dia ini naik terus guys. Jadi gue sempat beberapa kali, dua kali scalping situ, ya kan, lumayan lah. Pakai modal kecil guys. Jadi modal gue tuh kebagi banyak gitu. Jadi gue kalau scalping paling ratusan ribu doang guys. Yang sisanya ya untuk beberapa saham ini ya nyangkut ya gitu guys. Jadi kayak gitu. Kenapa nggak fokus guys? Karena kalau fokus satu, karena kita modal dikit dan kita anti cut loss. Kalau misalkan fokus satu dan nyangkut, kita nggak bisa trading lagi guys. Jadi kita ambil langsung beberapa, dan gue juga masih ada saldo sedikit di sini, 500.000 nanti buat scalping besok ya, gitu. Sama kalau misalkan ada ya besok yang kejemput gitu kan, itu juga bisa kita buatin masuk lagi ke yang lain gitu guys. Oke, GPSO tadi sempet. Terus juga ini market lagi enak banget buat take profit lah. Ada KBLV sempet keluar juga. Ada bull sempet naik juga, cuma sekarang kayak bull lagi turun guys. Bull lagi turun. Sempet tadi pas sini kalau nggak salah gua scalping di sini guys, kalau nggak salah. Pas lagi sini gue scalping tuh dia naik banget kan. Udah akhirnya gue masih nyangkut sini. Gue berharap tadi naik kayak dewa kan, ternyata dia turun guys. Ya udah kalau gitu nyantai aja. Maaf guys, nyantai aja. Pokoknya nyantai aja. Ini juga bull kemungkinan besok bakal naik lagi. Kalau kita lihat dari trennya ISG lagi naik, kemungkinan bakal naik juga. Tapi dari volumenya nggak terlalu banyak volumenya guys di sini. Kemungkinan dia nggak begitu sekuat dewa ya guys, kayak gitu. Nah udah kayak gitu aja untuk hari ini ya. Coba kalau misalkan kita tadi nggak dewa, nggak ngambil petir, kita dapat keuntungan 68.000 guys, gitu. Jadi kalau total kita dari awal sampai dari day pertama sampai sekarang tuh kira-kira ya ini guys, jadinya kayak gini sekarang 240.000 guys, kurang lebih ya gitu. Jadi terus ya 240 dengan modal 4 juta totalnya guys. Ada yang nyangkut tuh 2 biji nih. Rans PRDL masih nyangkut, yang paling lumayan agak gede lah. Nah ini kalian ngeliatnya agak bingung guys kayak gini, tolong di komen ya kalau bingung ya. Ini pokoknya ngeliatnya di sini invested average price, misalkan BNBR ini kita ngambil di harga 55 sebesar ini, tuh sekarang 107. Ini keuntungan kita 93%. Ini hampir beggar guys. Berbegar. Kalau bull masih nyangkut ya, ada dewa beda 1,5 tik kali ini guys. Dewa juga ini kemungkinan ya, kita berharapnya besok bull sama dewa sih naik guys. Epak ya, kalau misalkan ini epak, gua masih bilang ini ya harga terendahnya si epak sih guys. Kalau bisa turun lagi sih 66 67 lah. Nah itu udah harga terendahnya, nanti dia bakal naik lagi ke 73-an lah. Jadi kita scalping dengan modal dikit aja, ini bisa dapat ya 11.000 lah. 11.000 atau 14.000 lah, lumayan lah guys. Ya kan? Kalau kumpul-kumpul lumayan lah. Ini kita berharap tuh 73 lah paling tinggi guys. 73 lah. 73 paling tinggi lah guys. Syukur-syukur kalau mau 74 juga boleh sih. Jangan terlalu tamak sih saran gue guys. Tapi kemarin gue average 74 aja kejemput, ibaratnya gitu guys. Masalahnya gue 74 aja kejemput, jadi ya pede aja gitu kan. Karena kita udah tahu karakteristik saham itu, jadi kita bisa setidaknya tahu bahwa ini udah fase paling rendah gitu. Dijagain bandar lah harganya di bawah gitu. Jadi mental kita nggak mental yang ini, mental kita nggak mental down guys, karena kita tahu terendah ini terendah guys, gitu loh. Kenapa kita takut guys? Karena kita tuh nggak tahu harga terendah dia tuh berapa guys. Takut dibawa turun lagi gitu loh. Gitu. Yang paling menakutkan kan itu kan sebenarnya guys. Jadi modal kita seolah-olah rugi banget gitu, padahal ya
kita harus tahu dulu bawahnya berapa gitu guys, range bawahnya, nggak mesti harus eksak number berapa, tapi kira-kira dari range sekian gitu, oh ini udah rendah nih, range sekian masuk aja guys gitu. Ada Epak, ada Koka nih, Koka gue masih nyangkut, agak lumayan gede lah nyangkutnya, karena dia UMA kan guys. Ini UMA jadi dia ya main aman dulu, dibawa turun mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan dia naik lagi, ya berharapnya ini kejemput sih guys, ya kan? Atau langsung arah gitu kan, langsung arahnya 266 gitu kan. Di 266 kita udah pasti kejemput sih guys, ya kan? Sekarang 266 di sini nih, 266 ya. Kalau mau kita jual arah pun oke gitu kan, ibaratnya mah kita mah langsung aja. Pokoknya cancel order aja deh guys. Oke, si Epak kita cancel order, kita jual antrian baru aja guys. Oke, 74 aja. Kadang-kadang kita nggak usah terlalu greedy aja guys. 8% lumayan sih guys Epak. Terus apalagi ada laju, gue masih berharap dia loncat kodok sih guys. Ibarat istilahnya anak-anak tuh loncat kodok ya gitu. Nah ini kenapa loncat kodok ya, gue nggak tahu ya, ada masanya dia bakal loncat kodok sih guys, walaupun dia loncat kodok mungkin ke 70-an lah, 70-an lah guys. Gue berharapnya 70, 7 sekian lah gitu. Nah, mungkin belum digoreng bandar, nanti ada kali dia ke 7 sekian guys, pasti guys, pasti. Nah jadi kalau kita udah ngerasa pasti guys, langsung aja kita siapin nih guys tadahannya. Kita ambil 10.000 aja udah ya. MSIN hijau sih, cuman hijaunya cuman satu tick doang, sih belum bagus. Sambil gua uji coba aja nih, kayaknya gue bakal coba antri jual aja dulu, kita antri jual aja dulu guys, ya kan? Kita antri jual dulu. Kalau harganya gede kayaknya susah banget buat naik guys, ya kan? Cuman kalau sekalinya naik gitu loh. Tapi kita pantau dulu guys, pantau dulu aja. Harganya gak enak kalau harganya kecil tuh, nggak dapet keuntungan, nggak dapet gede sih guys. Oke, PRDL nih gue berharapnya dia besok naik. Kalau dia bawa turun lagi nggak apa-apa, gue udah tahu rendahnya berapa guys. Nanti gue ada modal, gue mau coba fresh down deh guys, fresh down sejuta gitu. Atau gope dulu gitu, gope nanti dia dibawa kemana, gope lagi gitu. Kalau gue punya 3 juta masuk sini semua guys, ya kan? Sama Rans juga nih ya, beda ya, sekarang cuman beda berapa, 29 tick doang guys. Ini kalau Rans nih kan, Rans sudah agak naik lagi nih. Kalau misalkan besok naik lagi bisa kejemput, ya kan? Santai aja, emang bandar suka gitu mainin mental kita, ya kan? Nah RBMS nunggu si Belvin call, kemungkinan Belvin call langsung naik. Nah ini kita udah oke, antri jual langsung. Kalau misalkan Belvin tiba-tiba ya kan, RBMS langsung naik betul itu. Jadi itu strateginya guys. BNBR ya, kemarin gue dijelasin ini harga rat issue. Gitu. Kita cuma modal 140.000, untung 140, jadi hampir 2 kali lipat kan, lumayan lah, ya kan? Gue nggak bakal gue jual sampai dia harga 200-an lah guys, 200 tuh. Kita udah antri aja harga 200 guys, atau harga 160 guys, 167 lah, 166 gitu misalkan. Kalau misalkan dia naik sampai situ guys, gitu aja kita mah santai ya. Kita jual, ya kan? Itu mungkin harga tertingginya gitu, kita nggak bakal coba ngincar lagi sih. Syukur-syukur sampai 200 sih guys. Soalnya dulu gue pernah lihat BNB sampai 200 gitu, ya kan? Zaman itu. Jadi ya gue, ya kan, kalau nggak salah di tanggal berapa ya? Masa dulu pernah deh guys.
Oh 3 bulan yang lalu ya, perasaan pernah guys waktu itu. Oh Januari ya, gue belum main Januari. Nggak, pokoknya pernah guys kalau nggak salah di daerah kemarin gitu. Cuma ya udahlah guys, santai aja BNBR. Oke guys, gitu aja untuk update portofolio gue. Jadi saran gue jangan sampai kalian pakai petir, karena itu kemungkinan besar hampir kayak judi guys, hampir kayak judi. Dan gue gak menyarankan kalian pakai petir guys. Nih tuh, Terna for sale, untung aja guys harga for sale-nya 440 guys. Jadi kerugian gue 55 doang, 55.000 itu masih bisa ketutup sama keuntungan hari ini. Jadi gue hari ini masih untung, jadi anggapnya gue masih ya istilahnya masih belum rugi lah per harinya gitu ya, gitu. Jadi kita anti cut loss tapi kita kena for sale guys gitu. Oke guys, gitu aja ya, sekian dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you on next video guys, bye.